sudah belum? Sebentar. Kak Dian udah, kayak gini udah di-record belum? Udah ya, udah belum. Oke. Kak lanjut saja ya. Oke. Sebelah sini. Ya. Ya, jadi teman-teman kita akan belajar geografi. Nah, ini dia mind maps. Ya. Jadi ini adalah mind maps materi hari ini. Kita mau belajar apa sih hari ini? Ya, kita belajar tentang perairan darat dan laut, iklim dan cuaca, sama ada sedikit contoh dari penjelasan kedua tema yang kakak bahas hari ini. Ya, seperti yang kita ketahui, materi yang pertama yaitu perairan darat dan perairan laut. Nah, bisa lihat, ini kebalik ya. Jadi perairan darat itu terdiri dari air tanah, danau, rawa, dan sungai. Dan perairan laut, kita ambil contoh, di sini ada laut, tanjung, dan teluk. Selanjutnya, bahasan kedua kita adalah iklim dan cuaca. Jadi yang kita pelajari pada iklim dan cuaca yaitu perbedaan iklim dan cuaca itu sendiri, dan jenis-jenis iklim dan cuaca. Nanti kita bahasnya lewat contoh soalnya langsung aja biar paham. Oke. Sebelumnya aku izin ini ya, off cam ya, karena kasihan nanti jaringan. Oke. Ya. Selanjutnya ada ini lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi nanti ada contoh peristiwa, contoh dari dua tema di atas, namun kita uraikan dengan menggunakan contoh soal dengan cerita. Nanti ada cerita di situ kita bahas. Oke. Yap. Next. Perairan laut. Perairan laut adalah air permukaan yang berada pada lautan yang luas. Jadi perairan laut itu perairan yang berada di laut. Ya, namanya juga berada di laut, berarti ada di laut. Oke. Jadi di sini ada jenis laut berdasarkan proses terbentuknya. Nah, sebelum itu kalian juga bisa tulis atau apa, screenshot juga boleh, nggak apa-apa. Jadi kakak akan jelasin apa yang dimaksud dengan laut itu dulu. Jadi laut merupakan perairan asin yang luas di permukaan bumi. Jadi perairan Halo Kak Suti. Ya, kenapa Kak? Itu kayaknya katanya PPT-nya nggak gerak. Nggak gerak? Oh, sebentar. Nggak gerak ya? Coba. Udah belum Kak? Udah. Oh, udah. Oke ya. Ya, nggak apa nanti kalau langsung chat aja. Ya. Ya, ulangi lagi ya. Jadi, laut merupakan perairan asin yang luas di permukaan bumi. Nah, dari sini kita ada beberapa jenis laut. Yang pertama adalah jenis laut berdasarkan proses terbentuknya. Jadi, proses terbentuknya laut itu sendiri. Ya, gambar di sini. Kita bisa lihat ada gambar di sini. Yang pertama adalah laut transgresi. Ini dia. Ini ada contoh asli bentuknya laut sama petanya di sini, peta contoh. Biasanya kalau di soal itu selalunya tuh ini, ketemunya contoh yang di sini, gambarnya. Ya, jadi laut transgresi adalah laut yang terjadi karena naiknya permukaan laut sehingga daratan yang awalnya tenggelam oleh air ini disebabkan oleh mencairnya es. Jadi di sini yang seolah-olah daratannya ini tuh kayak tenggelam oleh air seperti itu. Nah, kenapa hal ini terjadi? Penyebabnya adalah mencairnya es dikarenakan oleh perubahan iklim. Ya, jadi karena mencairnya es ini maka terjadilah laut transgresi. Selanjutnya yang ingresi. Apa itu laut ingresi? Laut yang terjadi karena penurunan dasar laut sehingga kedalaman laut semakin dalam. Penyebabnya adalah pergerakan tektonik di bawah laut. Jadi kalau yang pertama ini karena mencairnya es akibat perubahan iklim, sehingga daratannya seolah-olah tenggelam oleh air laut. Gitu. Kebalikannya, kalau ingresi, seperti gambar ini, kita lihat bahwa di sini kan ada daratan. Di sini ada daratan. Karena ada gerakan tektonik dari dalam bumi itu sendiri, maka seolah-olah lautnya ini semakin ke dalam, semakin
dalam seperti itu. Ini daratannya turun seperti itu. Jadi yang pertama karena mencairnya es, kalau yang ini karena pergerakan tektonik di bawah laut. Contoh lautnya yaitu Laut Banda yang ada di gambar sini, Ini di daerah Maluku, dekatnya Papua ini di sini. Oke, selanjutnya laut regresi. Nah, ini lautnya sering banget nih dijadiin berita, yaitu di mana dua jenis laut bertemu pada suatu tempat, yaitu perairan air tawar dengan perairan air asin. Nah, di sini nih, pada laut ini itu terjadi dikarenakan menyempitnya sedimen yang masuk ke laut. Jadi di sini kan ada dua arus nih, ada arus yang ke sini, ada arus yang ke sini. Karena bertabrakan arus tersebut mendorong tanah-tanah yang di dalamnya itu untuk menyempit seperti itu, membuat seperti kayak gunung-gunungan seperti ini nih. Pada gambar yang di bawah bisa kita lihat di sini ada garis yang melengkung seperti ini nih, pertemuan antara di sini ada laut perairan air tawar dengan perairan air asin. Nah, karena di sini bertabrakan arusnya sehingga mendorong semakin banyaknya sedimen yang masuk ke laut. Nah, jadi ada 3 jenis laut berdasarkan proses terbentuknya. Transgresi, karena seolah-olah permukaan air laut itu meningkat dikarenakan mencairnya es. Yang kedua, karena pergerakan tektonik di bawah laut, makanya di sini ada retakan daratan seperti ini. Dan yang ketiga, dikarenakan menyempitnya di sini ada sedimen yang kayak bertabrakan seperti itu. Oke, kakak lanjut. Masih ada lagi. Nah, di sini ada jenis laut berdasarkan kedalamannya. Jadi di sini ada zona litoral, zona neritik, zona batial, zona abyssal. Nah, kita bisa lihat di sini ada daratan, di sini dasar laut, dan permukaan laut. Ya, jadi kakak akan menjelaskan satu persatu, yaitu zona litoral. Apa sih zona litoral itu? Anggap aja zona litoral itu ibaratnya pesisir pantai. Jadi kedalamannya itu ya masih bisa dijangkau oleh kita. Bisa ada, bisa tidak. Daerah pesisir. Atau biasanya kalau di soal-soal tuh kedengarannya kayak daerah di antara garis pasang surut. Nah, seperti itu. Jadi di sini ya kayak belum ada kedalamannya seperti 0 meter gitu. Kita lanjut. Halo Kak Sufi. Iya. PPT-nya nggak bergerak lagi. Oh, PPT nggak bergerak. Oke, kayaknya aku harus pakai ini aja deh. Oh iya, baru gerak ya? Jadi aku pakai ini aja. Oke. Ya, ini udah. Oke, aku ulangi lagi ya. Makasih ya Kak Dian. Ya, aku ulangi lagi ya. Jadi yang pertama, ini berdasarkan kedalamannya ya. Kedalamannya. Zona litoral. Anggap aja di sini adalah pesisir pantai. Jadi kedalamannya masih bisa dijangkau oleh kita dengan panjang garis pasang surut. Nah, garis pasang surut. Laut yang berada di garis pasang surut namanya zona litoral, seperti itu. Selanjutnya ada zona neritik. Di sini sebenarnya ditulisnya harusnya ada 50 meter gitu, 50 meter, tapi nggak apa-apa deh nanti. Dicatat aja deh. Jadi zona neritik itu laut yang kedalamannya diukur dari garis pasang surut dari 50 meter atau yang masih bisa ditembus oleh matahari, cahaya matahari sampai sini, nanti cincin matahari bisa tembus sampai 200 meter ya dari dasar laut seperti itu di permukaan air. Dilanjut oleh zona batial. Zona batial dengan kedalamannya 200 meter sampai 2000 meter. Nah, antaranya kan 1800 meter seperti itu. Dan yang paling dalam yaitu zona abyssal, di mana kedalamannya lebih dari 1800 meter. Seperti itu. Oke, kakak lanjut lagi. Ya, sudah gerak ya. Selanjutnya, ada jenis laut berdasarkan letaknya. Tadi sudah dibahas berdasarkan proses terbentuknya, kedalamannya, selanjutnya ada letaknya.
Jadi posisi lautnya tuh ada di mana? Kita lihat sebelah sini, di sini ada Laut Kaspia. Laut Kaspia itu berada di laut pedalaman. Contoh Laut Kaspia adalah contoh dari laut pedalaman. Di mana yang dimaksud laut pedalaman atau laut dalam adalah yang letaknya di tengah-tengah benua. Contohnya adalah Laut Kaspia dan Laut Mati. Laut Kaspia ini kalau nggak salah di Rusia kayaknya, di benua Rusia gitu. Di situ di tengah-tengah benuanya ada lautan gitu, lautan kecil seperti itu. Beda ya dengan Laut Tengah. Kalau Laut Tengah itu di sini kita lihat dari laut dalam ke laut tengah, kita lihat perbedaannya dulu. Jadi kalau Laut Tengah itu laut yang di antara benua-benua. Kalau laut dalam yang ada di tengah-tengah benua, kalau laut tengah yang berada di antara benua-benua, benua lain seperti itu, seperti ini. Laut tengah. Jadi di sini ada Arab, di sini ada Afrika sepertinya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah Laut Cina Selatan atau disebut dengan laut tepi ya. Jenisnya tuh berada di tepi benua seperti ini. Ya, di tepi benua seperti ini. Ini ambil contohnya adalah Laut Cina Selatan karena letaknya berada di tepi benua, di tepi negara Cina seperti itu. Jadi kalau laut dalam berada di tengah-tengah benua, laut tepi berarti jelas berada di tepi benua itu sendiri, dan laut tengah berada di antara benua-benua yang berbeda. Seperti itu, oke. Kakak lanjut dulu. Halo Kak Sufi, Hmm? katanya tadi jelasinya dipelanin dikit. Oh, oke. Terima kasih. Ini aku mencet. Chatnya kok nggak jalan ya? Kenapa ini? Sebentar. Oh iya, aku nggak kelihatan ini chatnya. Oke, jadi yang mau tanya gimana sih ini lihat chat? Ah, ini baru kelihatan. Oke, sip. Oh, aduh, ada gledek. Ya, oke, adik siap. Kakak jelasinnya pelan-pelan. Dari mulai jenis laut berdasarkan letaknya ya. Oke, kakak ulangi lagi. Jadi, di sini ada 3 jenis laut berdasarkan letaknya atau posisinya. Yang pertama adalah laut dalam atau laut pedalaman. Kenapa disebut laut dalam atau laut pedalaman? Karena letaknya yang berada di tengah-tengah benua itu sendiri. Contohnya adalah Laut Kaspia. Kenapa kita ambil contoh Laut Kaspia? Karena pada benua Eropa ya, iya benua Eropa, di situ ada negara Rusia, kan masih di satu benua seperti itu. Dan di dalamnya daratan itu ada laut. Nah, berarti di tengah-tengah benua itu sendiri. Laut tepi, jelas letaknya ada di tepi benua, seperti Laut Cina Selatan ataupun Laut Samudra Hindia seperti Laut Hindia Belanda seperti ini sebelah sini, oke? Dan Laut Tengah ada di antara benua-benua lainnya, seperti contohnya adalah Laut Tengah atau Laut Mati. Laut Tengah seperti ini. Atau kalau Laut Nusantara itu bukan ya, soalnya kan ini antar pulau-pulau di satu negara seperti itu. Berarti ini Laut Tengah contohnya. Oke. Mau diulangi lagi atau bagaimana? Bentar, kakak. Oke, kakak lanjut ya, atau mau diulangi lagi? Oh, udah, oke. Kakak lanjut. Oke, siap. Nah, selanjutnya ini nih, materi yang selalu bikin ketukar-ketukar. Tanjung dan Teluk. Nah, kakak mau tanya dulu nih. Kalian chat di komen, nomor jawaban huruf A dan B pada gambar di sini, mana yang Tanjung dan Teluk? Coba. A sama dengan apa? B sama dengan apa? Coba. Penasaran kakak. Tanjung dan Teluk. Oke, chat aja nggak apa-apa. Kakak pengen tahu. Soalnya ini sering ketukar-tukar biasanya. Tanjung dan Teluk.
Oke. Ah, iya. Oke. Ya, udah banyak yang betul di sini, udah banyak yang betul. Sip. Oke, kakak jelasin. Ya, betul banget tadi banyak kegeser. Nah, ya benar banget. Udah banyak yang tahu nih perbedaannya sepertinya. Oke, kakak jelaskan ya. Tanjung dan Teluk. Ya. Kenapa geser terus? Oke. Tanjung dan Teluk. Teluk adalah tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan di ketiga sisinya. Yang jawab B, Teluk itu benar. Ya, jawabannya B adalah Teluk. Kita lihat ketiga sisinya adalah tubuh perairan yang menjorok ke dalaman. Tubuh perairan. Perairannya masuk ke daratan. Ada 3 sisi di antaranya, yaitu sisi pertama di depan, samping, kanan, kiri. Nah, itu yang disebut dengan teluk. Hampir mirip dengan tanjung, berbedanya hanyalah kalau tanjung yang menjorok adalah daratannya. Jadi seperti menonjol keluar ke arah lautan bebas seperti itu. Jadi tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Ya, jadi seperti itu. Di sini ada, kalau daratan yang ke laut, berarti namanya tanjung. Kalau laut yang ke daratan, disebutnya adalah teluk. Nah, kita lihat ini perbedaannya. Ini tanjung, seperti itu. Ini muncul gitu, keluar. Nah, kalau yang masuk ke sini, namanya teluk seperti itu. Oke. Kakak lanjut lagi. Ya. Belum sampai sini. Oke. Setelah kita mempelajari perairan laut, yaitu jelas laut itu sendiri ditambah tanjung dan teluk, kita belajar tentang perairan darat. Perairan darat. Apa itu perairan darat? Perairan darat merupakan semua bentuk air yang terdapat di daratan, di mana perairan darat ini dapat berbentuk cair seperti air biasanya yang dimanfaatkan oleh manusia maupun benda padat berupa salju atau es. Nah, kenapa sih kita tuh menyebutnya perairan darat? Ya ini karena melalui proses seperti ini. Kalau perairan laut jelas ada di lautan semua. Nah, kalau darat itu biasanya melalui proses. Seperti contohnya kan ada air tanah. Nah, di sini dia proses air tanah. Dari air tanah sendiri kita bisa memperoleh manfaat yang banyak seperti air mineral, untuk mandi, cuci, dan lain sebagainya. Kita lihat prosesnya, ada penguapan, matahari, sama seperti siklus air hujan. Ya, seperti itu. Ini siklus air hujan yang menghasilkan air tanah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sungai. Yap, di sini ada sungai. Apa itu sungai? Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju di sini hulu. Nah, di sini agak membuka sedikit seperti itu, membuka sedikit ini biasanya dari ujung pegunungan gitu ya. Ujung pegunungan kan airnya jalurnya masih kecil-kecil. Kecil-kecil nanti di pertengahan kota atau desa di sini ada udah agak mulai membentang besarannya menjadi agak besar. Lalu seperti yang kita lihat, misalnya anak Majasem nih lihat Sungai Ketiwon, lama-kelamaan kesana kan membesar tuh, lebarnya tambah lebar, yang akhirnya nanti bermuara ke laut seperti itu. Saya ulangi lagi ya. Jadi sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumbernya menuju hilir atau muara. Biasanya sungai memiliki permukaan yang lebih rendah daripada daratan. Nah, biasanya kalau contoh soal itu selalu keluar gambar-gambar aliran. Nah, seperti itu. Kakak menjelaskan tentang pertama ini. Oke. Sungai berdasarkan arah dan tipenya. Ini berdasarkan kemiringannya seperti itu. Oke, yang pertama ada sungai konsekuen. Searah dengan bentuk lereng. Di sini kan ada lereng nih.
Ini lebih tinggi, ini ke bawah lebih rendah. Lereng, searah, lurus seperti ini. Garis merah ya, kita lihat garis merah. Selanjutnya ada sungai subsequent. Atau anak sungai yang alirannya sejajar dengan sungai konsekuen. Oke, yang sejajar. Berarti sejajar harusnya seperti ini ya. Seperti ini gambarnya sejajar. Selanjutnya ada obsequent. Di sini ada obsequent yang biru. Yang biru yaitu anak sungai dari sungai subsequent di sini. Maaf, harusnya ini tadi bukan sejajar, tapi tegak lurus dengan konsekuen. Karena kalau konsekuen ini cenderung lurus ke bawah, kalau ini tegak lurus seperti ini. Nah, bersilang seperti itu. Nah, kalau obsequent itu berasal dari anak sungai, dari sini, nah, ke atas. Seperti ini. Kebalikan dari obsequent yaitu adalah resequent. Nah, resequent yang biru-biru, yang ungu-ungu seperti ini. Mengalir sesuai dengan kemiringan. Sesuai kemiringan dari atas ke bawah. Kemiringannya. Jadi kalau obsequent dari sungai ini, sini kebalikan, berkebalikan seperti itu. Jadi kalau konsekuen lurus dari atas ke bawah, kalau ini membentang seperti ini, obsequent ke atas, semua di sini semua berasal dari sini, anak sungai, ini yang kecil-kecil anak sungainya, ya seperti itu. Obsequent kebalikan dari resequent. Konsekuen berpotongan tegak lurus dengan subsequent, seperti itu. Ini berdasarkan tipe alirannya. Selanjutnya, nah ini dia yang sering. Berdasarkan pola alirannya. Jadi di sini kayak banyak banget. Di sini ada pola radial sentripetal, pola radial sentrifugal. Ayo di itu dulu. Ya. Ada pola radial sentrifugal, pola Oke. Pola dendritik, di sini ada pola trellis, pola rektanguler, pola anular, pola pinnate. Nah, di sini ada yang selalu bingung kan antara dua ini nih. Pola radial sentripetal dengan pola radial sentrifugal. Kalau kakak ingatnya tuh kayak gini. Kalau aku sendiri ingatnya tuh kalau sentripetal, petal, pusat, musat. Jadi dari sungai-sungai itu memusat ke suatu muara seperti itu. Ini boleh dicatat nanti kalian. Jadi kalau sentripetal itu, sentripetal ya, yang memusat satu daerah, biasanya di daerah cekungan. Jadi soalnya tuh daerah cekungan itu apa? Radial sentripetal. Biasa terjadi di daerah cekungan seperti itu. Radial sentrifugal, fugal menyebar. Fugal menyebar. Jadi dari satu daerah tersebut menyebar ke mana-mana. Atau yang biasa kita lihat di lereng gunung. Lereng gunung. Kan di sini nanti turun ke sini, 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 seperti itu. Arahnya menyebar, terjadinya di lereng gunung. Ini kata kuncinya selalu sih. Lereng gunung sentrifugal. Musat cekung sentripetal. Selanjutnya ada dendritik. Dendritik itu biasanya dengan tidak beraturan. Dendritik tidak beraturan. Ya, seperti dendritik tidak beraturan, terjadi di daerah rendah. Dendritik, daerah rendah. Selanjutnya ada pola trellis. Pola trellis atau trealis yang memiliki bentuk mirip sirip ikan. Jadi di sini nanti ada sungai-sungainya mirip sirip ikan. Ini gambarnya juga udah jelas, mirip-mirip sirip ikan. Terjadi di daerah lipatan. Daerah lipatan atau berlipat-lipat gitu biasanya daerahnya. Selanjutnya ini yang sering keluar sih, rektanguler. Atau ya kayak persegi-persegi gitu sih biasanya bentuknya. Cuma nggak tahu dapatnya kayak gini gambarnya. Kemiringannya
alirannya biasanya memiliki sudut seperti sudut siku-siku atau 90 derajat, terjadi di daerah patahan. Selanjutnya ada pola anular. Pola anular, ya, anular, melingkar. Selanjutnya ada pola anular atau pola yang melingkar. Biasanya terjadi di daerah kuba atau dome. Dan yang terakhir adalah pola pinnate. Pola pinnate, ini biasanya aku paling hafal sih ini yang terakhir, karena paling beda sendiri dari yang lain, yaitu anak sungainya bermuara dan membentuk sudut lancip di daerah yang curam. Jadi di sini ada sudut lancip seperti ini. Kayak tanda panah ya, ini. Nah, jadi nanti anak sungainya itu berbentuk sudut lancip dan terjadi di daerah yang curam. Biar kita ingat-ingat lagi, kita hafalan bersama. Jadi yang pertama adalah pola radial sentripetal. Petal memusat satu daerah. Terjadinya di daerah cepungan. Selanjutnya, pola radial sentrifugal. Fugal menyebar. Menyebar biasanya dari satu titik menyebar ke banyak itu di lereng. Di daerah lereng pegunungan. Selanjutnya ada dendritik. Dendritik tidak beraturan. Terjadi di daerah rendah. Selanjutnya ada pola trealis. Trealis mirip sirip ikan. Terjadi di daerah lipatan. Trealis, lipatan. Rektangular. Alirannya berbentuk seperti sudut 90 derajat. Terjadi di daerah patahan. 90 derajat patahan. Anular. Anular melingkar biasanya di daerah kubah atau dome. Dan yang terakhir adalah pinnate, yang anak sungainya berbentuk sudut lancip, terjadi di daerah yang curam. Oke, nggak ada yang chat lagi. Kakak lanjut. Ya. Ya, sebenarnya kalau danau itu sepertinya udah umum sekali gitu. Terus paling yang sering keluar itu contoh-contoh danaunya aja sih. Cuma ini nggak apa-apa buat kalian materi aja, baca-baca. Seperti danau tektonik yang terjadi akibat adanya peristiwa tektonik seperti gempa. Nah, contohnya tuh nanti ada Danau Poso, Danau Tempe, Danau Tonado, Danau Towuti di Sulawesi, Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Takengkon, ada danau vulkanik yang akibat letusan gunung berapi, tektonik gempa vulkanik gunung berapi. Ada yang danau tektonovulkanik, gabungan antara proses vulkanik dengan proses tektonik, yang nanti membentuk cekungan berisi air dan terbentuklah danau. Contohnya adalah Danau Toba. Jadi Danau Toba akibat dari jenis dan proses terjadinya danau tektono dan vulkanik. Ada gempanya iya, letusan gunung Merapinya pun iya. Selanjutnya ada danau danau yang terbentuk di daerah batu kapur akibat adanya erosi atau pelarutan batu kapur. Nah, contohnya adalah Doline Uvala. Kars, kapur, tektonovulkanik, Danau Toba. Danau vulkanik sendiri akibat letusan gunung berapi. Tektonik sendiri akibat gempa. Nah, selanjutnya adalah glasial danau. Glasial berarti hubungannya sama es gitu ya. Glaster apa gitu, es pokoknya kalau glasial. Ya, pasti kalau es ya adanya di luar negeri ya, seperti itu. Ada di luar negeri ini contohnya nih. Di perbatasan antara Amerika dengan Kanada, yaitu Danau Superior, Michigan, Ontario. Nah, selanjutnya ada danau atau bendungan, atau biasanya disebut dengan danau buatan, seperti itu, danau buatan. Yang untuk kepentingan, biasanya untuk dimanfaatkan tujuannya sih, bentuknya itu untuk tenaga listrik, perikanan, pertanian, rekreasi, dan lain sebagainya. Danau tektonik gempa, danau vulkanik akibat letusan gunung Merapi, ada yang campuran, kars, kapur, glasial biasanya hubungannya dengan es, waduk atau bendungan sengaja dibuat untuk kepentingan
kesejahteraan bersama. Ya, seperti itulah. Selanjutnya ada rawa. Ya, ini jarang dibahas, tapi nggak apa-apa. Buat belajar bareng-bareng. Jadi rawa adalah bagian permukaan bumi yang tergenang air dan ditumbuhi tumbuh-tumbuhan dan terletak lebih rendah dari daerah sekelilingnya. Jadi rawa ada dibagi jadi 3 jenis, yaitu rawa dataran rendah, rawa dataran tinggi, dan rawa peralihan. Yang dataran rendah tuh biasanya karena air hujan gitu ya. Jadi kayak misalnya sawah udah jarang dipakai, terus hujan terus menerus. Nah, itu biasanya membentuk genangan air gitu. Genangan air yang akhirnya lama-kelamaan menjadi rawa seperti itu. Kalau rawa di dataran tinggi, biasanya di dataran tinggi ada yang cekung-cekung gitu, di bekas-bekas kebun-kebun juga bisa, yang nanti akibat hujan juga tergenang air, jadilah rawa. Adapun rawa peralihan yang diusahakan untuk dijadikan daerah pertanian dengan cara membuat saluran drainase, berarti sengaja dibuat seperti itu. Jadi 2 alami, satunya buatan, sama seperti danau. Ada danau buatan yang disebut dengan waduk atau bendungan. Oke, kita lanjut. Oke, ya ini yang kita tunggu-tunggu adalah soal dan pembahasan dari materi perairan laut dan darat. Ya, ini masih kita bahas bersama-sama dulu. Yang pertama ada perbedaan antara laut ingresi dan laut regresi didasarkan pada apa? Ya, kita sudah belajar ya. Jawabannya udah di sini ditulis, jawabannya E, proses terbentuknya. Ya. Satu lagi adalah laut transgresi. Ya, oke. Ini kalian bisa catat atau SS ya, barangkali bisa buat belajar nanti. Di sini udah ada contohnya juga. Laut transgresi adalah laut yang terjadi karena naiknya permukaan laut, sehingga dataran yang awalnya ada tenggelam oleh air disebabkan mencairnya es pada saat zaman batu atau zaman es, yaitu Pleistosen. Nah, transgresi itu biasanya karena es. Nah, selanjutnya ada ingresi, laut yang terjadi karena penurunan dasar laut sehingga kedalaman laut semakin dalam. Penyebabnya adalah gerakan tektonik di bawah laut. Contoh lautnya adalah Laut Banda. Selanjutnya, laut regresi adalah laut yang menyempit dikarenakan semakin banyaknya sedimen yang masuk ke laut. Contoh laut regresi adalah Laut Bering. Ini jawabannya E, adik-adik. Proses terbentuknya. Nah, selanjutnya ada nomor 2. Bagian laut yang merupakan daerah pasang surut disebut, ya jawabannya adalah litoral. Di daerah pasang surut, litoral. Ya oke, kalau yang paling dalam itu yang abisal. Teritorial itu maksudnya sudah, ya bukan zona kedalaman gitu. Terus selanjutnya adalah nomor 3, pola aliran sungai. Nah, lipatan relis mirip sisik ikan. Nah, seperti itu. Dendritik tidak beraturan, rektangular, mirip daerah patahan, 90 derajat. Nah, seperti itu. Biasanya hafalnya kayak gitu sih. Oke. Sebelumnya ada yang mau dipertanyakan untuk materi ini sambil kita lihat bahasan selanjutnya. Nah, ini ada Mbak. Oke, klik terus. Nah, ini tadi penjelasannya ini, barangkali mau di SS juga nggak apa-apa. Yuk, barangkali ada yang mau tanya materi ini biar sebelum kakak lanjut. Oke. Ya, ini jadi pola bersama. Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Nanti sambil berjalan aja. Dan jam 8, oke. Kita lanjut ke iklim dan cuaca. Oke, pada bagian iklim dan cuaca. Jadi di sini ada sekilas penjelasan tentang iklim dan cuaca. Cuaca adalah kondisi atmosfer dalam waktu yang singkat, dan iklim adalah bagaimana atmosfer berperilaku selama periode waktu yang relatif lama.
ketika kita berbicara tentang perubahan iklim, kita berbicara tentang perubahan dalam rata-rata jangka panjang dari cuaca harian. Oke, mulai belajar lagi. Nah, contohnya, buat anak-anak IPA yang mungkin suka rumus-rumus dan lain-lain, boleh. Kita belajar bersama-sama. Jadi di sini ada iklim Schmidt-Ferguson. Oke, kenapa? Iya. Nah, klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson. Di sini ada tipenya, tapi setiap iklim klasifikasi jenis lain juga ada tipe-tipenya. Tinggal kita memperhatikan saja perbedaan di setiap klasifikasi itu di mana. Nah, kalau tipe Schmidt-Ferguson ini berdasarkan jumlah bulan kering dibagi jumlah bulan basah dikali 100%, seperti itu. Di sini ada contohnya seperti ini. Biasanya ada contoh soal seperti ini. Pada daerah A, bulan Januari sampai Maret terjadi musim kemarau. Selain dari ketiga bulan tadi, terjadi musim penghujan seperti itu. Bisa kita lihat Januari, Februari, Maret, 3 bulan. Sisanya berapa bulan? 9 bulan. Kita kalikan seperti ini. Nah, ketemu hasilnya kan di sini nih. 33,3. Daerah agak basah, hutan rimba, daun gugur pada musim kemarau. Seperti itu. Bisa menggunakan rumus yang seperti ini. Misalnya mau dibalik, bisa juga seperti itu. Oke. Selanjutnya, ya ini boleh kita jawab bersama. Ini soalnya gampang juga. Yuk, nomor 1 dan 2 boleh dijawab, teman-teman. Ini gampang loh, kita refreshing dulu sebentar, jawab pertanyaannya. Ya, lumayan. Ini nomor 1 tulis 1 apa, 2 apa. Kebetulan nomor 1 pas banget ya kondisinya dengan sekarang. Hujan-hujan gimana gitu. Oke. Ini siapa nih? Karangsembung. Karangsembung yang B, jawabannya nomor 1 atau 2? Iya. Nomor 2 dijawab juga dong. Biar nggak sendirian. Oke. Ya, sebenarnya refreshing aja nggak apa-apa sebelum menuju ke iklim-iklim selanjutnya. Wah, hebat nih Karang Mulia. Jawabannya benar, nomor 2. Ya, kita udah lihat ya prosesnya dari tadi di gambar yang tentang air tanah, ada siklus air hujan. Jawabannya nomor 2 benar, D, penguapan, uap air tersebut kemudian jadi awan, pengembunan, lalu turun hujan. Oke, hebat sekali. Wah, sip. Oke, nomor 1 benar banget, jawabannya B, karena awan mengandung muatan listrik. Ya, seperti itu. Pas banget sama kondisi sekarang, di kakak lagi hujan dan banyak guntur. Semoga sinyalnya aman ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi. Wah, ini ada siapa ini? Hai Kak Sufi, oh ya. Hai Kak Azril, hai. Semangatnya ada Kak Azril. Oke, kita belajar iklim selanjutnya. Ya, soal nomor 3. Berdasarkan pembagian iklim Köppen adalah dasar pembagian iklim Köppen. Kita lihat di sini penggolongan iklim menurut Köppen. Ya, kita lihat. Di sini ada iklim hujan tropis, iklim kering, sedang, dingin, kutub. Ya, berarti jawabannya sudah jelas ya. Jawabannya adalah B, curah hujan dan temperatur. Ada tropis, kering, subtropis, ada dingin, sampai ada kutub. Nah, ini buat awal-awalannya kita mengenal iklim Köppen. Boleh di SS nggak apa-apa buat belajar. Kakak lanjutkan lagi dengan, nah, ini yang lebih jelasnya. Di sini ada banyak tipe, untuk hampir sama kayak iklim yang Ferguson tadi, tipenya sama A, B, C, D, E, F, G, H. Bedanya tuh di sini.
Kita lihat daerah-daerah yang di sini, warnanya kita sesuaikan. Biasanya yang dekat garis khatulistiwa itu tropikal lembab, daerah hujan tropis yang lembab. Tipe A, ada AF, AM, AW. Yang B, dry kering atau gurun biasanya. Ada BS, BSK, BSH, BWH, BWK, dan lain-lain. Bisa di SS juga nggak apa-apa. Ada tipe C, Marine West Coast, sini yang laut-lautan seperti ini. Atau tipe E, itu tipe E yang sering keluar di soal biasanya. Atau polar atau tipe kutub. Ada kutub tundra atau snow and ice, atau salju dan es. Oke, kita lanjut ya. Sebentar. Oke. Di sini kakak akan menjelaskan. Oke, ini lanjut benar. Ya. Ada contoh soal. Contoh soal mengenai iklim dan cuaca. Nah, nomor 1, faktor yang mempengaruhi perubahan cuaca di suatu wilayah adalah A. Tekanan udara dan pencahayaan, B. Kelembapan udara dan waktu, C. Suhu udara dan arah angin, D. Awan dan curah hujan, E. Angin dan arus laut. Ya, jawabannya di situ udah ada ya. Suhu udara dan arah angin. Suhu udara adalah temperatur yang terjadi di permukaan bumi. Suhu udara pada suatu wilayah mempengaruhi terjadinya perubahan cuaca. Arah angin, arah angin, maaf ya, sebenarnya. Arah angin terjadinya perbedaan tekanan udara pada setiap wilayah di permukaan bumi menyebabkan gerakan udara dari daerah bertekanan tinggi menuju daerah bertekanan rendah. Jadi faktor perubahan cuaca, tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin, ataupun pancaroba, itu karena 2 faktor tadi, suhu udara dan arah angin. Selanjutnya nomor 2, nah ini nih, yang tadi kita pelajarin. Kadang di soal tuh nggak ada yang nyebutin kayak iklim Köppen, apa gitu, iklim Ferguson. Ya, iklimnya gini, A, B, C, D, E, F, G, H, seperti itu. Cuma kita lihat dulu klasifikasinya di bagian apa, seperti itu. Yang nomor 2 ini, karakteristik iklim dengan ciri tidak mengenal musim panas. Terdapat salju abadi dan terdapat padang lumpur adalah, kita lihatnya di sini ada salju abadi. Salju abadi berarti saljunya nggak cair-cair. Ya, kita lihat aja di daerah Indonesia khatulistiwa, salju abadi aja di puncak Jayawijaya, itu aja udah hampir mau cair. Kita lihat lagi yang paling ini tidak mungkin ya, daerah khatulistiwa tuh selalu panas, tidak mungkin tidak panas. Berarti bukan A ya. Kita lihat B, subtropis, masih mengenal musim panas. Yang C, masih mengenal musim panas. Yang D, masih juga mengenal musim panas. Berarti jawabannya adalah yang E, tipe E. Adalah iklim polar atau kutub. Cirinya yaitu terdapat di daerah Arktik dan Antartika, di mana suhunya tidak pernah lebih dari 10 derajat Celcius. Sedangkan suhu rata-rata bulan terdingin kurang dari 3 derajat Celcius. Ya, kita bisa pakai logika kayak gitu aja. Soalnya hampir semua iklim, klasifikasinya siapa saja, urutannya seperti itu, dari mulai atas dulu, nanti bawahnya baru yang paling dingin, seperti itu. Kita lanjut, mengenal iklim selanjutnya, yaitu klasifikasi iklim menurut Junghun. Nama-namanya mirip nama-nama Korea ya? Oh, bukan. Oke. Klasifikasi iklim menurut Junghun. Nah, kita lihat sebelah kiri dulu. Menurut klasifikasi iklim Junghun, zona B termasuk ke dalam daerah bla 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 dan sangat cocok untuk dijadikan tempat bla bla bla. Nah, kita lihat dulu di sebelah kanan pembahasannya. Di sini ada ketinggiannya ya, ketinggiannya dari mana ke mana, dari mulai 0 meter sampai 600 meter, dari 600 meter sampai ke 1.500 meter, dari 1.500 meter sampai ke 2.500 meter. Dan di sebelah
ketinggian di sini terdapat suhu rata-rata di daerah tersebut. Pakai logika aja bisa, seperti dari mulai 0 meter di atas permukaan air laut. Ya, di sini yang cocok untuk daerah panas. Jadi panas. Padi, tebu, karet, kelapa, ya seperti di daerah Kota Tegal lah, banyaknya apa seperti itu. Naik sedikit dari 600 meter sampai 1.500 meter. Daerah yang cocok untuk ditanami tembakau, kopi, coklat, padi. Naik lagi, udaranya udah mulai dingin. Udaranya udah mulai dingin berarti cocok untuk ditanami seperti teh. Biasanya kalau kita ke daerah Moga ataupun daerah gunung kan biasanya ada teh-tehan tuh. Nah, itu kita bisa klasifikasikan daerah itu termasuk daerah yang sejuk dengan ketinggiannya lebih dari 1.500 meter. Dan yang paling tinggi lagi nggak ada tanaman. Karena udah dingin gitu ya. Ada tanaman itu selain lumut kayaknya nggak ada deh. Iya. Pohon-pohonan paling. Oke, kita lihat daerah B ketinggiannya dari mana ke mana. Kita lihat dari sini dari 1.500 meter di sini 1.500 meter sampai ke 2.500 meter. 2.500 meter. Berarti daerah sejuk ya, daerah sejuk. Yang daerah sejuk mana? B dan E. Daerah sejuk cocoknya yang apa? Nah, di sini ada pilihan. Hutan tanaman industri, sayuran, kopi, teh, kina. Ya, di sini ada pilihannya. Yang B, perkebunan teh. Oke, boleh. Yang E, sejuk perkebunan tebu. Kayaknya nggak cocok ya, karena tebu itu di daerah dataran rendah yang nggak cocok ya. Sejuk, kayaknya panas. Ya. Jawabannya adalah B, sejuk perkebunan teh. Kalau yang A, salahnya di mana? Salahnya yang di awal. Karena bukan daerah sedang ya, tapi daerah sejuk. Kalau daerah sejuk perkebunan kopi, masih boleh lah. Selanjutnya. Oke, dari sini udah paham? Oh iya, nggak apa-apa, Dek. Kita lanjutkan. Yap. Oke, boleh kalian jawab di room chat, nanti kita bahas bersama-sama. Seperti biasa, nomor 3 jawabannya apa, nomor 4 jawabannya apa, nomor 5 jawabannya apa. Oke, kakak tunggu. Ayo, Dek. Sambil belajar juga mengingat-ingat ini cocoknya apa gitu. Udah dibahas menjelang sore hingga dari daerah puncak gunung tampak berkabut. Gejala ini dipengaruhi oleh. Oke, udah ada yang jawab nomor 4. Nggak apa-apa. Ayo. Jawab aja, teman-teman. Belajar bersama-sama. 3C. Oke. Jawab. Oke, kakak baca soalnya. Sambil menunggu kalian menjawab, kakak baca soalnya. Dari nomor 3 dulu ya. Nomor 6. Ya, nomor 3. Nomor 3, menjelang sore hari, daerah puncak gunung tampak berkabut. Gejala ini dipengaruhi oleh berkabut. Berarti ada berkabut, berarti ada angin nih. Angin. Wow. Lagi ya. Terus nomor 4, nanti kakak jawabnya nanti sama-sama. Nomor 4. Angin dapat dimanfaatkan nelayan tradisional untuk menggerakkan perahu ke laut. Penyebab terjadinya angin darat adalah, angin darat, apa itu angin darat? Oke, nomor 5. Iklim yang sesuai dengan klasifikasinya Junghun. Nah, ini udah dibahas nih tadi nih. Udah dibahas yang nomor 5. Wah. Oke, kita sambil yang lain. Ya, jadi yang
Seperti yang sudah dibahas tadi, kita kakak bahas aja ya. Wah, hebat nih. Siapa yang jawab ini? Keren banget tadi. Oke, ini. Kenapa seperti ini? Oke. Wah, ini kelewatan. Nanti ini kita bahas lagi ya. Nah, tadi ada yang hebat banget jawabannya. Wih, keren. 100 untuk Tunon RW 2. Wih, jawabannya betul semua. Enggak. Nomor 5. Ya, ada yang salah satu. Nggak apa-apa, tapi udah hebat. Ini juga nomor 5 apa? Wah, mantap. Oke, nomor 3 jawabannya adalah suhu dan ketinggian tempat. C ya, nomor 3 jawabannya C. Kenapa suhu dan ketinggian tempat? Seperti biasa, sudah dibahas dari awal, suhu selalu mempengaruhi kondisi cuaca di suatu daerah, dan ketinggian tempat juga mempengaruhi. Dimana semakin tinggi tempat tersebut, biasanya semakin dingin. Karena ada tekanan udara dan lain sebagainya. Jadi jawabannya adalah C. Ini tekanan udara saja termasuknya juga ke dalam suhu ya. Arah mata angin juga masuknya ke dalam sini. Jadi seperti itu. Ingat-ingat tadi udah dibahas di PPT, nanti PPT-nya bakal di-share juga sih kalem. Atau kalian SS juga nggak apa-apa buat belajar sendiri. Oke, nomor 4. Nomor 4, nggak ada yang betul ini. Oke, nggak apa-apa. Kita belajar nomor 4. Sip. Angin. Angin dapat dimanfaatkan nelayan tradisional untuk mengarahkan perahu ke laut. Penyebab terjadinya angin darat adalah, jawabannya yang betul adalah B. Oke, Kak, kenapa B, Kak? Oh, pada malam hari suhu udara daratan lebih dingin daripada lautan. Nah, makanya pembahasannya. Ada yang tanya, angin darat itu apa? Angin darat terjadi ketika panas yang diserap oleh permukaan pada malam hari dilepaskan lebih cepat oleh tanah. Sementara itu, energi panas di lautan dilepaskan ke udara. Konvensi tersebut menyebabkan udara dingin berpindah dari darat ke laut, menggantikan udara yang naik dari laut ke laut. Seperti itu. Jadi nanti di sini seperti mendorong ya, kenapa untuk menggerakkan perahu ke laut? Karena di sini berarti kayak ada daratan, di sini ada daratan. Oke, misalnya di sini ada daratan nih, daerah kiri ini daratan, daerah kanan ini lautan. Di sini nelayan ke sana kan, ke arah sebelah kanan nih, ke laut. Nah, kenapa menggunakannya angin darat? Karena angin darat di sini tuh mendorong menuju lautan seperti itu. Jadi udara dingin berpindah dari darat ke laut. Jadi hembusannya tuh ke sini. Wih, dari darat ke laut. Seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 5 sudah dibahas. Iklim Chunghun. Ini berarti tadi pada zona B ya. Cocok untuk sayuran, kopi, teh, dan kina. Ikliman tersebut jawabannya adalah yang D. Sejuk. Iya. Kita lihat dulu jawabannya apa nih. Oke. Sip, ini nggak ada yang jawab nomor 4, nggak apa-apa deh. Oke, sip. Dan yang terakhir ini nih, wah kita sudah pada soal yang terakhir ya. Dampak lingkungan, yang ini kita bahas bareng-bareng aja. Ini nyambungnya ke air tanah yang kita sudah bahas di awal. Kakak flashback lagi ke sana. Jadi selain ada manfaatnya, ternyata di sini juga ada dampak negatifnya, yaitu dampak negatif lingkungan yang timbul akibat pemanfaatan air tanah secara berlebihan di kota besar adalah, jawabannya adalah E, turunnya permukaan tanah. Kita lihat saja di daerah ibu kota Jakarta seperti itu. Jadi di sini ada pembahasan, pengambilan air tanah secara berlebih di kota besar saat ini masih berlangsung, terutama untuk kepentingan industri dan komersial seperti perkantoran, hotel, apartemen, pusat perbelanjaan, pabrik, dan lain-lain. Nah, dampaknya itu apa? Yang pertama, penurunan muka tanah yang mengakibatkan adanya ruang kosong di dalam tanah.
sehingga menimbulkan amblesnya permukaan tanah. Biasanya kalau kita lihat di Jepang waktu lalu tuh ada. Jadi kayak tanahnya tiba-tiba ambles. Nah, itu karena air di dalam tanah tuh diserap menyebabkan ada ruang kosong. Nah, ruang kosong ini lama-kelamaan dilewati oleh angkutan, dilewati oleh orang, dilewati oleh hal-hal yang berat di atasnya, itu lama-kelamaan tidak kuat untuk menahan, airnya ambles. Selanjutnya adanya intrusi air laut karena air tawar yang ada digantikan air laut. Jadi seperti kakak jelasin di sini. Bentar, biar paham. Oh, di sini. Oke. Nah, ya. Ya, oke. Ya, jadi intrusi air laut di mana air yang tadinya tawar kok tiba-tiba asin gitu. Ya, biasanya dari sini tuh, misalnya di sini ada air tawar ya, di sini ada air tawar. Terus di sini tiba-tiba air laut kan asin. Terus di sini ada kayak ketemu gitu tiba-tiba di sini karena di sini terjadi pengerukan dan lain-lain. Semakin tipis pembatasnya antara air laut dengan air darat, air tawar maksudnya, maka di situ akan terjadi percampuran air. Ya, nanti di situ air yang semula rasanya hambar, tiba-tiba rasanya jadi asin. Seperti itu. Biasanya di daerah-daerah pesisir pantai gitu, perumahan-perumahan di dekat sana. Oke, kita balik lagi. Ya. Kerugian dari kerusakan infrastruktur bangunan dan jembatan yang diakibatkan oleh manusia yang tidak taat peraturan, melanggar perda, larangan pengambilan air tanah, dan lain sebagainya. Oke. Sudah cukup materi dari kakak hari ini tentang dua materi yang sangat penting, yaitu perairan darat dan laut, cuaca, iklim, dan contoh-contoh soal yang seperti ini. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan aja. Kita mau lanjut ke quiz. Oke. Semangat untuk quiznya, ada hadiah menanti. Oke, sebelumnya kakak ini stop share screen sebentar. Oke, stop share screen. Ya, makasih Kak Sufi. Ya, maaf ya, dia belum masuk ke quiz. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Iya. Jadi adik-adik semua ini teman-teman semua tuh buka HP. Kita lihat buka website maksudnya. Klik quizzes. Ini aku tulis aja di sini, nanti kalian klik ya. Ntar aku share screen kodenya. Quizzes.com. Quizzes.com. Join. Oke, bisa. Caranya masih seperti biasa ya teman-teman. Nanti aku coba kirim linknya. Teman-teman tinggal klik linknya terus masukkan kodenya. Sebentar ya teman-teman, aku siapin dulu. Ya, kalian klik kayak gini, nanti bakal di-share screen sama Kak Dian. Wah, yang sudah nyatet tadi sedikit-sedikit, semoga bisa juara 1 ya. Ada hadiah menanti. Wih. Jangan lupa juga nanti materi TO juga diambil lah dari sini. Belajar yang rajin, catat-catat hal-hal yang penting seperti itu. Wih, udah ada tuh. Oke, adik-adik bisa. Ya, teman-teman. Iya. Klik aja. Di share screen, Kak, itunya. Apa namanya? Kode. Bentar ya teman-teman.
Kok Ryzen sih? Sorry kepencet. Ya, nggak apa-apa. Oh, iya. Di sana hujan ya, Dek? Apa enggak, Dek? Teman-teman semua. Di sini sih gerimis-gerimis, geledek-geledek gitu. Oh, masih iya. Bener banget. Masih ada geluduk. Bener. Tadi aku juga sempat takut barangkali sinyalnya nggak sampai gitu. Wah, sama hujan ringan. Hujan ringan. Wih. Tapi lumayan loh, Dek. Teman-teman tuh semua kalau ikut, apalagi di sini, wah, 15. Lumayan. Bisa dikurangi 2 sama Kak Dian, 13. Wah, itu linknya di atas. Iya, nanti bakal di-share screen kodenya. Oh, kereset. Ini nih, ntar aku copy paste. Yuk, yang udah belajar, ngerjainnya gampang nih. Nah. Ini ntar aku kirim kodenya ya di room chat ya, kalian. 58 46 515. Ini kodenya. Bisa dimulai. Pakai nama kalian ya. Kita coba bersama-sama. Oke, udah ada siapa aja. Yuk, gabung yuk. Wah, udah ada banyak nih. Udah ada Siti Iraini Fahri. Kentang. Wah, kenapa namanya kentang? Kentang nggak apa-apa. Tegal Barat. Pocot. Wih, jauh Pocot. Ada yang lebih jauh lagi? Karangmulia, Maribaya. Masih baru sebulan ini. Oke, ayo join. Iya, sekarang. Halo teman-teman, udah pada join kuisnya belum? Masih ya aku tadi. Udah kayaknya Kak, ini udah 11. Tadi ada yang izin karena hujan geledek-geledek. Oke, iya sama. Lagi hujan juga ini keluar masuk. Oke. Aduh. Dimulai aja Kak, nggak apa-apa? Ya, dimulai aja nggak apa-apa. Klik apa ini? Oke, sip. Ayo kita kerjakan bersama-sama. Harusnya aku jangan juara. Harusnya aku jangan juara 1 ya. Yuk, yang lain juara 1. Ini udah sering banget keluar. Wow. Lagi pada hujan apa ya? Ini juga pesertanya juga mulai pada hilang juga.
Iya, Kak. Aku juga itu lagi hujan di sini. Sufi di mana? Di Menjasem, Kak. Yang mau main Menjasem nggak apa-apa. Walah, kayaknya hampir merah deh. Selamat mengerjakan kuisnya, teman-teman. Nanti kalau udah pada selesai, boleh kabarin ya di chat. Ini udah di... Ini udah dipelajari semua ya, teman-teman. Semuanya. Jadi bisa buat refresh kembali pelajaran tadi. Flashback lagi tadi belajar apa tentang sungai dan lain-lain. Wah, mantap nih. Apalagi nanti yang tadi dengerin dari awal, pasti bisa banget nih jadi juara 1. Wow. Nunggu hadiahnya ya, Kak, nanti ya, Kak. Iya, mantap. Aduh, geluduknya gede banget. Kak Dian di mana, Kak Dian? Gimana? Kak Dian posisinya di mana? Aku di rumah Pegirikan, Banjaran. Oh, berarti ini rata Aduh. ya. Hujannya rata. Kalau Iya, kita... kayaknya nggak kota, nggak kabupaten deh. Pola aliran sungai yang arahnya menyebar. Menyebar. Nah. Aduh. Wah, jangan sampai juara 1. Oke. Jadi kalau Ini berapa belajar soal, Kak? sedikit aja, 9. Oke. Ya, kita punya masih banyak waktu sambil kita ingat-ingatlah belajar tadi apa. Makanya tadi di awal aku suruh teman-teman semuanya untuk siapin catatan kecil aja buat inget-inget ini apa sih kata kuncinya, ini apa sih kata kuncinya, kayak gitu. Karena kalau belajar geografi itu emang materinya banyak banget. Materinya banyak, hafalannya banyak, pelajaran yang mirip-mirip juga banyak. Kadang pelajaran ekonomi juga masuk ke geografi, pelajaran sosiologi juga ada nyambung-nyambungnya di geografi. Semangat juga buat ya itu semua. Kira-kira ada nggak nih, Kak, tips buat anak SMK yang kan kalau SMK nggak ada geografi ya. Aku tuh dulu juga nggak dapet geografi, jadi belajarnya bener-bener dari awal dan kayak asal banget sih. Ya, jadi kalau tips aku belajar geografi, pertama, di setiap bab kita harus, ya bener banget ada anak SMK. Jadi kan biasanya kita tuh di akhir kelas atau menuju tes ujian perguruan tinggi itu banyak banget kayak beli buku. Tapi kita nggak tahu yang mau dipelajarin itu apa. Jadi saran aku, setiap bab itu kalian harus tahu ceritanya tuh tentang apa dulu. Kayak misalnya gejala atmosfer, gejala hidrosfer. Nah, kita harus dipelajari dengan berita-berita terkini juga yang ada di kayak kan nggak mesti tuh semua yang ada di buku bakal keluar nanti di ujian. Kayak tiba-tiba ditanyain nama danau ini ada di mana, nama sungai ini masuknya kemana. Jadi selain kita belajar di buku, kita juga searching berita tentang materi tersebut seperti itu. Atau kalau cara ringkasnya sih, ya banyak-banyaklah buat catatan-catatan rangkuman-rangkuman seperti itu. Kayak yang tadi. Nanti di sini aku bakal kirim aja kan ada nanti di modulnya ya, Kak? Iya, setahu aku ada sih modul dari awal gitu nanti digabungin gitu. Modul di situ bisa tuh dari rangkuman yang udah aku rangkum juga, ini udah lumayan. Sebenarnya banyak banget soal buat dibahas, cuma karena di sini dibatasin waktu 2 jaman, kan nggak mungkin ya kita bahas banyak banget. Nanti sini ada latihan soal juga lumayan. Sering-sering banyak literasi aja, literasi baca buku seperti itu. Karena ya seperti itu, kalau nggak baca dari sekarang mau kapan lagi? Kalau dengan taktik cepat,
Itu sepertinya kayaknya benar-benar pusing ya, harus telaten. Buat anak-anak SMK kita bisa juga baca-baca dulu dari awal-awalnya dulu, poin-poinnya dulu, biar nggak terlalu berat. Karena kan hafalnya banyak juga. Aku ambil buku dulu, coba. Mana buku? Aku setuju banget sih tadi kata Kak Sufisnya. Kalau cuma ngambang atau ngaum di teorinya dong tuh bakal susah gitu. Soalnya aku juga kayak gitu kan, kayak baca gini, tapi ternyata nggak paham juga. Jadi emang lebih baik juga harus apa ya cari-cari informasi juga, disesuaikan secara konteks nyatanya kayak gitu. Iya, betul banget, Kak. Jadi jangan hanya dibaca sekali aja terus udah paham terus lewat bab lain gitu, enggak. Soalnya kayak materi tadi, materi tentang perairan darat, laut, apalagi sungai, itu tuh materi yang sepele di ujian-ujian dan sering keluar, namun sering banyak yang salah. Kayak polanya apa, tiba-tiba keluar itu kan harusnya menjadikan suatu bonus buat kita, buat dapetin poin lebih, karena itu soal gampang. Namun dari soal gampang itu kita sepelekan, akhirnya mengurangi peluang kita untuk mendapat poin banyak, seperti itu. Jadi banyak, kalau udah bener. Ini ngomong-ngomong kuisnya udah pada selesai atau belum, Kak? Sebentar, aku ikut jawab nggak sih? Ini tadi juara satu masih Tegal Barat. Wah, hebat, ini aku jawab seadanya aja kali ya. Biar cepet-cepet. Mantap. Tegal Barat ya. Oke. Ngomong-ngomong, Kak Sufi lagi kuliah di mana? Oh iya, aku belum kenalan ya dari awal. Oh iya, maaf banget. Jadi sekarang aku kuliah di Universitas Diponegoro, jurusannya Manajemen Administrasi Logistik. Ya, jurusan baru. Barangkali teman-teman ada yang tertarik di bidang manajemen sekaligus dapat peluang baru dalam dunia logistik. Karena di Indonesia masih jarang punya ahli-ahli logistik. Kesempatannya banyak banget buat kalian yang mau cepat kerja, dapat sarjana juga, karena ini kan D4 nih. Oh, jalur apa? Jalurnya PSSB, pakai rapot. Jadi ada dua jenis. Ada yang lewat ujian mandiri juga ada yang rapot gitu, Pak, namanya PSSB. Kalau sekarang mungkin tahun depan kayaknya masih online, kalian bisa daftar nanti lewat web itu. Registrasi online kayak gitulah. Undip siap namanya apa ya? Ujian mandiri Undip kayak gitu. Tapi pilih nanti yang bagian PSSB. Pasti singkatannya, sebentar aku ambil formulirnya dulu ya. Bentar, sharing-sharing juga bisa, teman-teman. Soalnya dulu aku ikut SNMPTN itu gagal. Nggak tahu pilihannya gimana ya. Apa aku sharing aja ya sekalian ya? Jadi alhamdulillah waktu SMA aku masuk itulah, pokoknya masuk daftar, masuk senam PTN. Dan mungkin karena belum rezekinya, aku milih univnya tuh pertama pertama tuh apa ya? Ya, pertama tuh aku milih HI Unsur. Pengen banget masuk HI, terus aku pilihan kedua nggak kepikiran tuh apa aja lah pokoknya. Jadi aku pilihan keduanya tuh UNES psikologi kayaknya sih. Soalnya nggak terlalu mikirin juga, karena aku pikirannya tuh SNMPTN masuk yang aman-aman aja lah. Mikirnya tuh ya rapot segini, masuk univ segini, cocok lah. Aku selalu mikir kayak gitu awalnya. Ternyata salah. Strategiku tuh salah. Jadi kayak kesempatan SNMPTN akhirnya oke, los. Nyoba lagi SPAN PTKIN, pakai rapot. Milih ini. Masih juga nggak keterima. Jadi dapat tawaran dari teman, Suf, daftar ini, Suf, gitu. Apa itu PSSB Undip. Baru masih pakai rapot kok. Oh, pakai rapot ya. Terus daftar dan
Alhamdulillah keterima. Di sini mana sih? Surat, mana sih suratnya? Oh dia surat. Nah, klik. PSSB singkatan dari. Ya, kalian bisa searching juga di internet siap Undip, PSSB Undip seperti itu. Buka pendaftarannya, bayarnya 250 waktu aku itu daftar. 250. Pilihan saran aku kalau memilih sesuatu benar-benar pilihan pertama harus benar-benar yakin seperti itu. Nggak bisa buat apa sih kayak gimana ya, karena peluang besar ya ada di pilihan satu, pilihan kedua ya bonus aja gitu. Tapi kebanyakan dari teman-temanku yang lolos, ya lolosnya pilihan ke satu semua, pilihan pertama semua, seperti itu. Oke. Wah, Tegal Barat, hebat nih masih. Tegal Barat masih. Ini masih berjalan kuisnya, Kak? Iya. Ada yang masih sejak. Ada yang belum selesai? Enggak. Udah kayak tamat. Nah, oke. Nah, ini udah aku kirim ya, aku foto. Wah, Tegal Barat. Wow, bentar, aku foto dulu. Oke. Ya. Karena udah selesai semua dan memang sepertinya jaringannya juga sudah tidak mulai. Ini ya, tidak stabil ya karena rata hujan. Aku makasih banget untuk teman-teman yang udah join sampai akhir. Ya. Dan tetap juga untuk Kak Sufi yang udah sharing materi juga, udah sharing pengalamannya malam hari ini. Makasih banget, Kak. Dan semoga kalian tetap memudahkan jalannya untuk ke depan ya. Tetap semangat teman-teman. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Kak Dia. Maaf ya, banyak kendala, juga banyak keluar masnya. Dan nggak bisa on cam juga. Wah, ya sama-sama semuanya. Makasih ya. Terima kasih. Oh ya Kak Dian, ini stop recording aja atau gimana? Oke adik-adik boleh live itu. Terima kasih buat Tegal Barat. Nanti kirim buktinya buat nanti kirimin hadiahnya. Oke, hebat banget. Konfirmasi ke Kak Putri ya yang jadi betul sekali. Dapat juara 1. Wow. Kak ini stop recording. Iya, boleh.